Oke. Halo. Ya, Ibu langsung saya mulai aja, Bu. Iya, sorry banget. Saya punya isu electrician dari sebelumnya. Oh Oke. iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan selamat bergabung bagi para peserta dalam acara webinar yang diselenggarakan IQR Semarang yang berkolaborasi dengan Santara. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada yang terhormat Kak Evita Yuliana selaku Koordinator IQR Semarang, dan kepada yang terhormat Ibu Aditya Putri selaku pembicara, teman-teman peserta yang berbahagia. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang ini. Oke. Perkenalkan, saya Melati Indasari yang akan memandu kalian dalam webinar sampai pura nanti. Pada kesempatan yang baik ini, IQR Semarang berkolaborasi dengan pihak Santara untuk mengadakan seminar dengan mengangkat tema melihat peluang investasi equity crowdfunding UMKM. Oke, saya akan mengulas sedikit tentang Santara yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kita. Jadi, Santara merupakan platform equity crowdfunding yang mempertemukan bisnis UKM profitable yang membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya kepada masyarakat yang memiliki dana sebagai investor. Baik, selanjutnya saya akan bacakan CV dari pembicara kita. Langsung saja, nama Aditya Putri, riwayat pendidikan, Sarjana Psikologi Industri, Universitas Islam Jakarta, Magister Pendidikan, Universitas Indraprasta, Jakarta. Pengalaman kerja dalam bahasa Inggris. PT Santara Daya Inspiratama, Teknologi Startup, Axel Byte INC, Teknologi Startup, Medco Inti Dinamika Oil and Gas, Kana Cipta Media, Digital Ads and Startup, Sebuku Iron Latritic, Ores by Salim Group, Infomedia by Telkom Group Telecommunication. Awards, Best Employee of the Year, Best Recruiter of the Month, and Skill, ISO for ISMS, Psikologi Instrument Test, Team Management, Talent Hunter, Manpower Planning, Public Relation, Corporate Governance, Labor Relation, Organizational Development, and Personnel Management. Oke. Kita langsung saja sapa pembicara kita, Ibu Adit. Halo Ibu Adit. Halo. Sudah tersambung? Iya. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Mbak Melati. Apa kabar nih teman-teman semua yang join di sini? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin kita langsung mulai saja atau gimana Bu? Boleh, ini yang sharing dari saya atau dari Mbak Melati aja? Dari saya aja. Oke, sip. Oke. Baik. Sudah terlihat ya Ibu? Sip, udah kelihatan. Oke, bisa kita langsung mulai? Mau ditunggu lagi?
Langsung dimulai aja ya Mbak Melati ya. Ya Bu, silahkan. Oke, ya teman-teman dari iCare Semarang dan juga semua yang hadir di sini, terima kasih banyak untuk waktunya. Sebelumnya saya mau salam dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan semoga kita tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita tetap sehat terus karena kita lagi pandemik sekarang ini. Kita akan langsung mulai. Kita mungkin sharing ya hari ini ya, pagi ini kita akan sharing tentang materi yang cukup happening mungkin untuk akhir-akhir ini karena sesuatu yang temanya investasi itu lagi banyak di highlight kayak gitu. Nah, di sini kita akan bareng-bareng diskusi bareng. Oke. Dari awal kenapa prolognya nih, prolog di tulisannya semua bisa punya usaha lewat urunan dana kayak gitu. Karena memang sebenarnya zaman sekarang ini, zaman teknologi sudah mulai berkembang pesat sekali, semuanya itu sangat bisa diakses dengan teknologi itu sendiri. Nah, kenapa di sini ada kata-katanya lewat urunan dana, padahal sebenarnya usaha nggak cuma lewat urunan dana, tapi urunan dana itu mempermudah. Nah, untuk mempermudahnya gimana? Yuk kita sama-sama bahas. Mbak Melati bisa next slide. Oke. Halo, nama saya Aditya Putri. Seperti tadi yang Mbak Melati sudah sampaikan di awal, orang-orang biasanya panggil saya Adit. Nah, kalau misalnya komunikasinya via WhatsApp chat atau via chat, via email, pokoknya offline, biasanya saya dipanggilnya bukan Mbak, bukan Bu, tapi Mas atau Bapak, kayak gitu. Karena biasanya Adit itu nama laki-laki, kadang-kadang kan mereka nggak aware kalau belakangnya ada Putri, gitu. Makanya saya udah terbiasa banget dipanggil Mbak sama Mas gitu, udah kayak nggak ngerasa ada saya perempuan kayak gitu. Nah, saya biasanya dipanggil Adit. Kebetulan saya punyanya 2 hobi nih. Saya punya 2 hobi utama. Hobinya apa sih? Nah, hobinya yang pertama lari. Saya senang banget sama lari. Yang kedua makan. Kenapa saya senang banget punya 2 hobi ini? Ini hobi yang sangat simple. Lari itu kita bisa kerjain kapan aja, nggak pakai modal banyak istilahnya, yang penting ada niat. Makan apalagi, salah satu kebutuhan pokok kita makan. Nah, kebetulan ini jadi hobi saya, jadi kebayangkan udah makan kebutuhan pokok, terus makan jadi hobi, jadi biasanya porsinya lebih berkali-kali lipat. Nah, makanya di sini saya bilang, jadi kayaknya banyakan makannya daripada larinya, kayak gitu. Nah, berangkat dari 2 hobi ini, dari lari sama makan, terus saya akhirnya mikir sesuatu dari makanan favorit saya. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu makanan favorit saya. Ada yang tahu ini makanan apa mungkin? Bisa chat. Ini adalah ayam geprek, teman-teman. Nah, ayam geprek ini gampang banget ya ditemuin sekarang. Ini inovasi dari lauk perayaman tuh kira-kira happeningnya tuh kayaknya 5 tahun terakhir bisa ditemuin hampir di semua daerah kayak gitu. Mau di daerah Jawa, mau di luar Jawa, itu biasanya sudah gampang banget ditemuin yang namanya ayam geprek. Terus di sini ada Chicken Crust. Chicken Crust ini salah satu penerbit atau salah satu UMKM yang ada di Yogyakarta, dan ini adalah salah satu yang listing di Santara. Nah, dari makanan favorit saya ini, saya tiba-tiba mikir, karena kenapa saya sering banget makan ayam geprek ini, frekuensinya bisa seminggu lebih dari 2 kali, bisa seminggu lebih dari 3 kali, bahkan kalau makan di sini nggak cuma sendirian, biasanya ngajak teman-teman. Apalagi sebelum pandemik ya, biasanya yuk kita makan bareng-bareng sambil ngobrol-ngobrol, kayak gitu. Nah, di sini akhirnya saya mikir nih sambil nungguin makanannya datang. Boleh next slide, Mbak Melati? Oke.
satu titik nih saya mikir pas saya lagi nungguin makanannya datang, tiba-tiba kepikiran aja gitu. Saya sebulan mungkin bisa sampai 4-8 kali datang ke OP ini. Bareng-bareng sama teman-teman. Kalau toh nggak makan di tempat, biasanya saya suka take away. Take away-nya pun pasti belinya nggak cuma satu porsi, karena mungkin saya akan bawain untuk keluarga di rumah, kayak gitu. Nah, jadi saya mikir, dari sini tuh saya udah nyumbang omset berapa ya ke chicken crust ini, kayak gitu. Terus saya mikir, sebenarnya kan ini outlet yang lumayan fancy ya, fancy tanda kutip, terus bagus. Banyak banget outlet-outlet yang menjual produk sejenis dan sifatnya itu rumahan, kayak gitu. Makanya saya mikir, wah untungnya udah berapa ya kalau misalnya saya aja bisa sebulan lebih dari 4 kali, istilahnya seminggu sekali itu udah pasti, kayak gitu. Walaupun bukan di outlet ini, mungkin di tempat-tempat lainnya. Jadi tiba-tiba kepikiran aja gitu, kepikiran, wah omsetnya udah berapa, terus habis itu saya udah nyumbang omset berapa ke sana, untungnya pasti lumayan. Tiba-tiba saya mikir, kenapa saya nggak punya usaha sendiri ya, usaha ayam geprek sendiri ya, kayak gitu. Boleh next slide-nya Mbak Melati, tolong. Oke, nah tapi waktu saya kepikiran, saya pengen punya usaha sendiri, berangkat dari hobi saya yang tadi suka makan, plus ini adalah menu favorit saya punya kendala. Kenapa akhirnya sampai detik ini, saya nggak sampai detik ini, sampai beberapa bulan yang lalu, sebelum pandemik, sebelum saya akhirnya ikut join sini, nah ini adalah hal-hal yang bikin saya belum berani untuk mulai usaha sendiri ya, karena saya nggak punya waktu buat jalanin bisnisnya. Terus yang kedua, modal saya belum cukup, kayak gitu. Kalau misalnya saya ngebiayain semua operasionalnya, mulai dari bikin outlet, terus habis itu operasional dan segala macam, mungkin saya harus punya pegawai karena notabene saya juga masih aktif bekerja. Yang ketiga, saya belum punya pengalaman bisnis. Saya nggak punya pengalaman bisnis, sedangkan di sini kan yang namanya berbisnis itu pasti akan ada strategi-strategi khusus ya, untuk gather customer, kayak gitu, untuk gimana promotenya. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah saya nggak punya keahlian memasak, kayak gitu. Walaupun sebenarnya simple kelihatannya, tapi kan yang namanya rasa itu biasanya ada yang unik ya, makanya ini yang bikin saya akhirnya ragu. Kalau misalnya masaknya biasa aja, berarti nggak spesial dong. Gimana kita bisa bikin customer kita datang lagi, kayak gitu. Nah, selanjutnya, akhirnya 4 hal ini yang bikin saya belum bisa punya bisnis sendiri untuk usaha ayam geprek ini. Padahal kalau misalnya kita ngelihat ke data ya, ini dari data statistik tahun 2017, ada sekitar 59,69 juta UMKM di Indonesia. Terus sedihnya adalah bertahun-tahun mereka itu bisa dibilang gagal naik kelas. Dan 99% usaha di Indonesia hanya stagnan di level UMKM, kayak gitu. Bertahun-tahun, padahal di Indonesia ini teman-teman pasti juga tahu sendiri, sekarang itu banyak banget ada bisnis dimulai dari outlet kecil, tapi mereka punya franchise, biasanya ada di depan minimarket, boleh itu produknya tentang boba, boleh itu produknya tentang makanan cepat saji. Tapi memang sedihnya adalah dari outlet tersebut, padahal mereka mungkin bisa punya outlet lebih dari 2 atau lebih dari 3, mereka tetap stagnan ada di level UMKM. Mereka belum bisa scale up, belum bisa naik kelas menuju ke stage atau mungkin usaha yang lebih besar lagi, kayak gitu. Selanjutnya, oke. Ya, padahal faktanya adalah bahwa UMKM itu berkontribusi
62,57% ke pendapatan nasional di Indonesia ini. Cukup besar kan? Jadi kontribusi kesempatan kerjanya juga besar banget, ada 97% dari total kesempatan kerja di Indonesia. Ini sesuai data dari Menteri Koperasi tahun 2017 juga. Dari tadi yang kita bayangin aja, outlet-outlet kecil yang produknya seperti food and beverage tadi, setidaknya satu outlet itu butuh 1 orang pegawai. Kalau misalnya punya 3 outlet, butuh 3 orang pegawai. Itu baru yang nungguin outletnya, belum nanti orang yang ada di belakang dapurnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya UMKM ini kontribusinya cukup besar, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini data yang cukup ironis ya, bahwa UMKM itu menyumbang kapita lumayan besar ke Indonesia secara ekonomi, penyerapan tenaga kerjanya juga bagus, 97%, tapi kok ternyata hampir 99% itu gagal untuk scale up, kayak gitu. Dan mereka masih tetap stagnan ada di level UMKM. Boleh next lagi? Iya. Kalau misalnya kita lihat root cause-nya ya, kita runut kendalanya tuh apa sih? Akhirnya mereka ada di level UMKM terus selama bertahun-tahun. Nah, coba kita lihat terus root cause-nya dari hasil analisa. UMKM itu butuh pendanaan untuk bisa scale up, kayak gitu. Jadi, nggak bisa dipungkiri bahwa pendanaan itu cukup penting banget, krusial banget, apalagi rata-rata mereka biasanya berangkat dari modal yang bisa dibilang nggak cukup besar. Selanjutnya, padahal operasional pertama itu istilahnya butuh bakar-bakar dulu. Bakar-bakar tuh maksudnya mulai dari promosi, biasanya kalau misalnya grand launching itu ada diskon-diskon untuk menarik pelanggan, ngenalin rasa dulu kalau misalnya itu sifatnya food and beverage, terus habis itu kalau sifatnya jasa itu biasanya akan give experience dulu ke customer-nya bahwa ini jasanya bagus, after sales-nya juga bagus, services-nya bagus, dan lain-lain. Jadi memang ternyata setelah dirunut dari root cause-nya, bukan berarti produknya yang nggak bagus, gitu. Lebih kepada pendanaan. Nah, padahal ini menurut Warta Ekonomi di 10 Januari 2018, saya ngambil sedikit dari beritanya itu. Menurut data, terdapat kebutuhan kredit bagi UMKM sebesar 1,700 triliun per tahun, kayak gitu. Nah, lembaga keuangan itu saat ini sudah memenuhi, yang ada itu memenuhi sekitar 700 triliun, kayak gitu. Jadi ada kekurangan pendanaan bagi UMKM sekitar 1.000 triliun. Jadi bahkan separohnya aja belum benar-benar bisa mendapatkan pendanaan gitu UMKM. Makanya kan kebayang dong bahwa mereka akhirnya bertahun-tahun survive, istilahnya ada di mode survival terus habis itu ya istilahnya mereka untuk scale up itu benar-benar harus bisa selesai dulu nih dari mode survivalnya mereka. Mereka harus bisa menyelesaikan operasional mereka day to day, bulanan-bulanan, kayak gitu. Nah, selanjutnya, boleh ke slide selanjutnya Mbak Melati? Iya. Oke, nah sedangkan memang faktanya, ini fakta yang cukup ironis juga, bahwa UMKM di Indonesia masih sulit dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan di negeri sendiri, kayak gitu. Kenapa masih sulit? Bisa jadi karena manpower-nya belum cukup teredukasi dengan produk-produk dan juga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Apalagi kalau misalnya kita ngomong seperti tadi yang di awal saya omongin kan, padahal tuh gampang banget tuh di era-era sekarang ini karena semuanya tuh dimudahkan dengan teknologi, kayak gitu. Nah, tapi seperti yang sama-sama kita tahu bahwa pemilik usaha itu bisa jadi bukan anak-anak milenial semua, bisa jadi itu generasi-generasi baby boomers, yang mana generasi baby boomers itu bisa jadi belum melek sama teknologi, kayak gitu. Jadi masih sulit untuk bisa memanfaatkan karena sifatnya knowledge-nya atau mungkin sosialisasinya belum masuk ke mereka,
kayak gitu. Nah, boleh next slide-nya. Iya. Nah, oke, di sini kita udah bisa lihat bahwa sebenarnya alternatif pendanaan usaha itu yang bisa dicoba di UMKM tuh banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan ada 7. Di sini yang biasanya digunakan kayak gitu. Ada bootstrapping, ada angel investor, ada venture capital, ada banking dari kredit usaha rakyat atau KTA, kredit tanpa agunan, ada peer-to-peer lending, ada IDX papan akselerasi, dan yang terakhir adalah equity crowdfunding. Nah, dari 7 alternatif pendanaan ini semuanya punya punya tantangannya sendiri-sendiri. Selanjutnya punya plus minusnya sendiri pastinya. Kalau misalnya angel investor, ya kalau misalnya ada koleganya, ada temannya, atau mungkin ada keluarganya bahkan yang bisa punya dana lebih dan memang sudah melek investasi, akhirnya jadi angel investor, bantuin usahanya, kayak gitu. Ada venture capital. Nah, venture capital ini mau nggak mau karena ini sifatnya sudah open, akhirnya si UMKM ini harus punya sistem manajemen yang memang sudah bagus gitu, karena sifatnya sudah harus jelas pembagian sahamnya gimana, kayak gitu. Banking, KUR atau KTA, nah ini biasanya akan sedikit memberatkan UMKM yang memang skalanya masih mikro. Kenapa? Karena ini sangat terkait dengan yang namanya bunga kayak gitu kan. Nah, jadi pasti akan ada pemikiran sendiri atau mungkin ada pertimbangan sendiri kayak gitu. Nah, ada peer-to-peer lending, ada IDX papan akselerasi. Nah, di sini kenapa equity crowdfunding ini saya kasih shading kuning? Karena memang bisa jadi ini bisa dibilang ini lumayan jadi win-win solution untuk UMKM kayak gitu. Nah, equity crowdfunding adalah solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki bisnis UMKM dengan profitable, biaya yang terjangkau. Kayak gitu. Nah, ini bagi investor atau bagi teman-teman investor yang memang nggak memiliki dana sangat besar ya, equity crowdfunding ini merupakan salah satu wadah kalau misalnya kita pengen punya bisnis UMKM, kayak contohnya saya tadi, modal saya nggak terlalu besar, saya nggak punya waktu, saya nggak pernah punya pengalaman bisnis, saya bahkan nggak bisa meracik menu ayam geprek. Tapi ternyata di Santara contohnya sudah punya emiten yang produknya food beverage dan juga fokusnya ke ayam geprek tersebut kayak gitu. Nah, ini menjadi solusi bagi saya sebagai investor yang investor kecil istilahnya gitu. Nah, ini pun menjadi solusi equity crowdfunding ini atau layanan urunan dana ini menjadi solusi bagi si UMKM untuk bisa mendapatkan alternatif pendanaan untuk bisa mengembangkan usahanya biar lebih scale up. Pertama cuma punya satu outlet, kapasitasnya hanya sekitar 20 orang. Melalui pendanaan ini dia bisa mempunyai outlet satu juga tapi memang lebih besar. Dari situ akhirnya dananya bisa muter-muter terus, dalam 1 tahun sudah bisa ekspansi. Nah, akhirnya mereka nggak harus menunggu sampai 5 tahun bahkan untuk bisa ekspansi. 1 tahun, 2 tahun dengan pendanaan yang memang mempunyai strategi yang bagus dan juga bisa terserap dengan baik, mereka dalam 2 tahun saja sudah bisa ekspansi, mempunyai lebih dari 10 outlet, kayak gitu. Selanjutnya masing-masing outletnya bisa menyerap tenaga kerja lebih dari 10 dan juga kapasitasnya bisa lebih dari 20 kayak gitu. Itu kan akan sangat berbeda sekali dengan awal mula mereka mulai usahanya. Nah, selanjutnya ya saya sharing sedikit ya tentang Santara. Jadi Santara ini bisa dibilang kita tuh sebenarnya enabler. Kita regulator atau instansi yang ada di tengah-tengah antara UMKM yang tadi memang butuh pendanaan untuk bisa ekspansi, untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Kita hubungkan ke para investor-investor yang ada di seluruh Indonesia
untuk bisa sama-sama tahu usahanya, terus abis itu bisa investasi kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerjanya? Ya, cara kerjanya ini saya punya video yang singkat nih, bisa diklik Mbak Melati videonya. Suaranya ini ya, nggak muncul ya. Oke. Yap. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman kepo terus mau tahu bisa langsung akses ke YouTube-nya Santara aja. Santara itu apa sih sebenarnya? Kita akan kembali lagi ke slide. Oke. Nah, jadi di sini saya akan sedikit ulas ya terkait perbedaan-perbedaan dari 7 tadi, dari 7 media untuk pendanaan alternatif untuk pendanaan UMKM. Saya coba ambil 3, salah satunya adalah ECF, Equity Crowdfunding, BEI, Peer-to-Peer Lending. Nah, di sini ada 4 aspek return-nya. Nah, kalau misalnya Santara itu return-nya ke investor tuh apa sih? Dividen, kayak gitu. Nah, kalau BEI ini bisa dibilang juga IDX papan akselerasi ya teman-teman ya. Itu juga sama dividen yang dibagikan ke investornya, yang ditawarkan. Kalau peer-to-peer lending itu apa sih? Bunga, kayak gitu. Bunga yang akan diberikan ke si investornya. Nah, terus jenis investasinya apa? Kalau misalnya ECF atau layanan urun dana, patungan dana ya, itu saham yang jenis investasinya yang akan dipegang oleh para investor. BEI itu apa? Saham. Peer-to-peer lending apa? Pinjaman. Gitu. Jadi sifatnya hanya pinjaman aja. Pembagian returnnya ini berdasarkan RUPS ya, rapat pemegang saham. Itu kalau misalnya untuk layanan urunan dana 6 bulan sekali pembagiannya. Selanjutnya untuk BI 1 tahun sekali, kalau peer-to-peer lending variatif, jadi tergantung bagaimana perjanjian di awalnya. Pasar sekunder ini adalah media ya untuk bisa jual beli dari sahamnya tadi 2 kali setahun. Kalau untuk layanan urun dana sesuai POJK, kalau misalnya untuk BI Senin sampai dengan Jumat itu dibuka pasarnya. Biasanya dari pagi sampai biasanya ditutup jam 4 sore. Kayak gitu. Kita bisa ngelihat dan
semua item ini kalau untuk layanan urun dana BEI kita bisa, kalau untuk peer-to-peer lending memang pasar sekundernya nggak ada karena sifatnya jenis investasinya hanya pinjaman yang nanti akan dikembalikan lagi ke pemilik usaha, seperti itu. Selanjutnya kalau misalnya untuk saat ini nih, kita benar-benar sangat dimudahkan layanan urun dana itu akses melalui aplikasi, lewat handphone, bahkan bisa dibawa kemana-mana, nggak perlu datang ke tempatnya. BEI juga sama, pasar sekundernya dibuka Senin sampai Jumat, dan itu sudah bisa diakses lewat berbagai macam aplikasi yang sekarang bahkan sudah banyak bertebaran, kayak gitu. Gampang banget, kita tinggal download kan di Play Store atau iOS, seperti itu. Selanjutnya, iya. Terus kalau misalnya kita obrolin, bisnis apa sih yang bisa jadi penerbit saham di Santara? Jadi bisnis apa aja sih yang bisa join untuk bisa bergabung di Santara dan bisa mendapatkan pendanaan dari investor-investor Santara? Yuk kita lihat bisnis apa aja. Oke, jadi prinsipnya adalah bisnisnya itu kita cari yang pas. Pas itu apa? P-nya adalah profitable, A-nya accountable, S-nya sustainable. Kayak gitu. Profitable udah pasti, bisnisnya ada untung. Karena kita tadi menjanjikan dividen di awal. Kalau misalnya bisnisnya ini untung, artinya kita bukan equity crowdfunding, tapi kita lebih kepada social crowdfunding kayak gitu kan. Bisa jadi kita angel investor. Nah, tapi kan mindsetnya beda ya. Kalau di sini kan memang benar-benar investor itu cari mana yang memang memberikan dividen yang win-win solution buat mereka, kayak gitu. Nah, penawaran dividennya menarik, potensi marketnya juga bagus, kayak gitu. Terus abis itu accountable. Accountable tuh apa sih? Laporan keuangannya sehat. Legalitis, laporan keuangan sehat itu gimana sih? Ya kita bisa ngelihat. Jadi di Santara itu kita sudah punya tim yang memang sangat kompeten untuk bisa melakukan proses partnership itu dari A sampai Z, mulai dari awal kita akan coba tanya-tanya dulu strategi mereka tuh apa, motivasinya mereka melakukan pendanaan apa, dan lain-lain, sampai dengan nanti kita menganalisa laporan keuangan dari cash flow si UMKM tersebut, kayak gitu. Nah, di situ akan kelihatan mereka akan sudah punya cara-caranya sendiri. Perusahaan yang sehat itu yang kondisi keuangannya seperti apa. Nah, selanjutnya, accountable itu bisa dilihat dari aspek legalitas bisnisnya. Bisnisnya ini gimana secara legalitas? Mereka CV, tapi sudah punya badan CV belum? Kayak gitu. NPWP-nya masih NPWP apa? Kalau masih NPWP perorangan, berarti kan kalau misalnya mau di listing di Santara atau jadi penerbit di Santara, sudah mulai harus diurus kalau mereka men-state diri mereka adalah CV, kayak gitu. Nah, tapi memang rata-rata di Santara itu perusahaannya sudah naik kelas jadi PT semuanya. Jadi memang legalitas bisnisnya itu sudah kita urus dari awal. Kenapa? Karena di situ nanti ada yang namanya pembagian saham juga, saham yang akan dipegang sama si pemilik bisnis dan juga saham yang akan di-share ke investor, kayak gitu. Makanya harus sudah jelas nih pembagiannya. Jangan sampai nanti di akhir pada saat bisnisnya sudah scale up, bisnisnya sudah bagus, sudah sustain, istilahnya sudah besar, ada isu di belakang. Terus abis itu investor nanya, saham saya ada sekian lembar, ternyata nggak jelas. Nah, itu kita amat sangat menghindari hal tersebut. Jadi kita sudah pikirkan semuanya, mitigasi dan litigasinya. Selanjutnya ada kredibilitas owner dan manajemen. Nah, ini juga kita review di awal. Di IDX punya papan akselerasi, di sana punya papan listing, kita akan lihat dulu ownernya gimana sih, kredibilitasnya, integritinya gimana sih, manajemennya gimana. Jangan sampai ownernya itu adalah pengusaha yang misalnya hanya memikirkan cuan, untung, tapi menggunakan cara-cara yang memang tidak bagus, istilahnya gitu. Nah, itu juga kita hindari. Kita pun berusaha untuk meluruskan lagi istilahnya mindsetnya mereka. Jangan sampai mereka mungkin ada di satu titik mentok, berpikir untuk bisa sustain
bisa long lasting, usahanya bisa berkembang terus, tapi menggunakan cara-cara yang memang tidak sesuai etikanya gitu loh di dalam dunia berbisnis. Nah, itu kita teman-teman partnership kita juga nanti akan meluruskan itu, melihat dari strateginya juga. Nah, yang terakhir S-nya itu adalah sustainable, proven record, jadi semuanya itu terrecord, mulai dari laporan keuangan, selanjutnya RUPS-nya bagaimana, semuanya itu sudah ada recordnya. Brand itu adalah, ya, brandnya ini gimana sih? Oke nggak, well known nggak, banyak yang tahu nggak, kayak gitu. Kalau misalnya contohnya produk food and beverage, ini pasarnya kira-kira seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, selanjutnya bisnis modelnya seperti apa? Jadi kan dari bisnis model awal itu sudah bisa kelihatan strateginya seperti apa. Sudah bisa dilihat gitu jangka panjang atau memang ini hanya jangka pendek aja. Kalau memang jangka pendek aja, nanti strateginya akan dibantu oleh tim Nusantara. Selanjutnya ada risk mitigation, seperti yang tadi saya bilang, sudah difikirkan dulu mitigasi sama litigasinya seperti apa. Kalau memang ternyata bisnisnya katanya laporan keuangannya bagus, selanjutnya cuan terus, untung terus, tapi ternyata pas kita lihat di lapangan, kok rata-rata dalam seminggu yang datang nggak banyak ya, kalau misalnya itu food and beverage gitu. Kalau misalnya dilihat dari asetnya, selanjutnya nanti dari kita melihat dari banyak aspek, ada asetnya, selanjutnya nanti ada customernya seperti apa. Nah, jadi kan itu akan bisa kelihatan kayak gitu. Ini tuh benar-benar bisnis yang sehat atau mungkin bisnis yang memang masih harus dibenerin dulu kayak gitu. Nah, selanjutnya, iya. Nah, Santara itu merupakan ECF pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari OJK, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya tahu teman-temannya Santara, maksudnya produk-produk sejenis layanan urun dana sejenis yang mirip dengan Santara, sekarang ini sudah mulai mendapatkan izin OJK. Nah, Santara kita adalah pionirnya, kayak gitu. Jadi kita adalah leader awal ECF pertama, perusahaan ECF pertama yang mendapatkan lisensi dari OJK, seperti itu. Selanjutnya, iya. Oke, nah antusiasmenya lumayan besar nih. Bukan lumayan lagi, bahkan luar biasa besar. Jadi Santara itu berdiri 2017, kita baru mulai dalam artian platformnya itu belum benar-benar established dengan baik. Selanjutnya benar-benar kita itu operasionalnya yang lumayan gencar itu sekitar 2018 akhir atau 2019 awal, istilahnya 2019 awal tuh kita gencar sekali. Santara platformnya sudah oke, kita sudah dapat license dari OJK. Nah, berarti kan kalau dirunut ke belakang ya, 2019, sekarang 2021 awal, sekitar 2 tahun. Nah, 2 tahun ini sudah 100 M dana terkumpul dari semua investor di Indonesia, kayak gitu. Untuk mendanai sekitar ada 71 bisnis yang ada di papan penawarannya Santara. Penggunanya itu ada sekitar, di situ teman-teman sudah bisa lihat. Nah, bisnis yang mendaftar itu ada sekitar 5 ribuan bisnis. Ini data terakhir update Oktober 2020, tahun lalu. Awal tahun 2021 ini bisnis yang berhasil maju ke papan penawarannya Santara itu sekitar 77 bisnis, kayak gitu. Kita punya rekor penawaran sold out tercepat itu hanya 7 menit. Jadi di blasting bahwa perusahaan ini sudah akan membuka penawaran 7 menit kemudian langsung sold out. Nah, ini salah satu rekornya dari Santara, kayak gitu. Jadi bisa dilihat kalau dari angka antusiasmenya untuk teman-teman investor itu sangat bagus sekali, kayak gitu, karena bisa dilihat dalam 7 menit aja sudah bisa ada yang rekor. Artinya kan saat ini tuh masyarakat luas itu sudah sangat melek ya dengan investasi. Kalau zaman dulu investasi itu mungkin sekitar tahun
90-an ya, 90-an itu investasi itu merupakan hal yang cukup menakutkan. Kenapa? Karena di mindset orang-orang yang disebut investasi itu harus punya dana banyak. Dananya puluhan juta atau bahkan mungkin ratusan juta. Udah dananya yang keluar harus banyak, resikonya besar. Kenapa? Karena ada resiko dibawa sama pemilik bisnis, itu dibawa kabur dana investasinya, malah jadi zonk, istilahnya seperti itu. Terus habis itu momok yang lain adalah returnnya lama, bisa-bisa lebih dari setahun kayak gitu. Nah, tapi di tahun 2000-an akhirnya itu berubah kayak gitu. Di tahun 2000-an itu berubah, oh orang-orang sudah mulai melek nih dengan IDX kayak gitu. Mereka sudah mulai, apalagi sekarang ya banyak banget public figure yang sudah mulai blasting, teman-teman pasti tahu, kayak contohnya akhir-akhir ini yang baru kena teguran ya, teguran dari teguran itu adalah Ari Lasso dan juga Raffi Ahmad. Mereka beliau berdua ditegur karena kesannya mempromosikan salah satu perusahaan kayak gitu. Padahal mungkin sebenarnya purpose-nya mereka itu menyampaikan untuk lebih bisa mengencourage masyarakat luas bahwa yuk investasi ini jangka panjang, jadinya teman-teman ini bisa punya tabungan jangka panjang, istilahnya kayak gitu. Terus sekarang ini juga udah banyak banget public figure yang sudah mulai mendeklarasikan bahwa mereka pakai platform ini untuk investasi, pakai platform ini untuk investasi, kayak gitu. Ini sifatnya memang jangka panjang sekali karena sebenarnya mereka itu menggunakan media untuk investasi ini bukan setahun dua tahun gitu. Contohnya Raditya Dika gitu. Raditya Dika bahkan dari mulai awal kuliah kayak gitu belum benar-benar jadi stand up komedi yang terkenal, belum jadi penulis buku yang terkenal, sudah mulai coba-coba investasi dari hal-hal yang kecil dulu, akhirnya mulai maju ke hal-hal yang besar sampai sekarang. Jadi kalau misalnya dilihat income-nya dari mana sih sebenarnya, kekayaannya datang dari mana, itu bukan melulu bahwa dia jadi stand up comedy yang sudah terkenal atau mungkin jadi penulis buku, tapi sebenarnya mayoritas sekitar 40%, bahkan bisa dibilang 50% pendapatannya dari hasil investasi. Royaltinya datang terus tiap tahun, kayak gitu. Boleh next-nya? Yap, oke. Nah, akhirnya dengan konsep equity crowdfunding atau layanan urun dana atau layanan patungan ya, patungan dana ini, kita bisa men-scale up UKM, scale up ekonomi Indonesia, karena ini kayak efek domino. Kalau misalnya UKM-nya ter-scale up, UKM-nya naik kelas, mau nggak mau ekonomi Indonesia akan terus berkembang terus. Jadi perputaran ekonominya itu terus jalan dan terus berkembang kayak gitu. Nah, diwujudkannya dalam sebuah konsep dari equity crowdfunding atau layanan urunan dana seperti tadi yang sudah saya contohkan cukup banyak melalui platform Santara, di mana pelaku bisnis bisa mendapatkan pendanaan usaha dari masyarakat luas sebagai pemodalnya. Nah, selanjutnya layanan urun dana ini juga tanpa bunga, tanpa denda, cukup bagi dividen aja. Jadi nggak ada bunganya, nggak ada dendanya sama sekali, tapi nanti tiap 6 bulan sekali dapat dividen. Gitu. Selanjutnya, bisa next-nya Mbak Melati? Yep. Nah, ini sedikit analogi ya teman-teman ya. Nah, contohnya ada produknya adalah coffee shop. Nah, selanjutnya, jadi dari konsep coffee shop ini, kalau misalnya kita lihat ada cara hitung-hitungan sederhana lah istilahnya, ada satu coffee shop, selanjutnya dia fully funded atau bisa terdanai dengan penuh, kayak gitu. Nah, ini satu coffee shop, terus coffee shopnya fully funded, sama dengan senyum yang banyak gitu. Karena dari satu coffee shop yang sudah bisa terdanai ini, efeknya banyak banget dan ini efeknya positif banget.
Oke, sorry, keputus sedikit. Ya, dari konsep coffee shop ini kalau misalnya mereka semua sudah terdanai dengan bagus, karyawannya jadi happy karena mereka akhirnya hidupnya bisa lebih panjang lagi karena banyak banget kan pasti karyawan yang menggantungkan hidupnya dari coffee shop tersebut. Selanjutnya ownernya juga bisa happy karena dia akhirnya bisa scale up terus kayak gitu, perputaran ekonominya makin bagus. Ada banyak keluarga, jadi istilahnya tuh satu usaha yang bisa terdanai dengan bagus itu menjadi salah satu media infrastruktur rezeki kalau bisa dibilang. Ada karyawan yang kerja di situ, karyawannya karyawannya kasih nafkah untuk keluarganya, keluarganya juga ikut happy, masih bisa tetap sekolah, masih tetap bisa main dan lain-lain. Kayak jadinya satu jadi sebenarnya simpel, bermula dari satu coffee shop butuh dana, selanjutnya masyarakat luas punya dana dan kalau ditabung nanggung nih istilahnya income-nya bisa jadi stuck gitu, nggak ada pemasukan apa-apa kalau cuma ditabung. Tapi kalau misalnya mau bikin usaha sendiri kurang udah pasti karena memang dananya nanggung, ya udah diinvestasiin aja lewat layanan urun dana karena memang ada staging atau ada nominal di layanan urun dana ini yang memang cukup terjangkau banget untuk investor-investor kecil. Contohnya seperti saya bisa banget punya kesempatan banyak banget untuk bisa mendanai coffee shop ini dan bisa membuat senyum yang merekah istilahnya buat banyak orang. Oke. Ya. Pandemik ini udah sekitar dari Maret tahun lalu, sebenarnya dari awal 2020, tapi memang baru globalnya itu bisa kita bilang Februari dan Maret akhirnya lockdown internasional. Nah, cuma bisa dibilang bahwa Santara ini Maret, April, Mei itu mengalami lonjakan yang cukup drastis, ada sekitar 200% kayak gitu. Kenapa? Karena orang-orang akhirnya mulai pivot gitu, cara pikir mereka mulai berbeda. Seperti yang kita tahu, pandemik itu banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya mau nggak mau harus melay-off karyawannya, dan dari situ karyawan mungkin punya sedikit tabungan, mereka akhirnya berusaha gimana caranya tabungan ini biar bisa punya nilai jangka panjang. Nah, makanya konsep urunan dana ini bisa ngasih nafas atau ngasih spirit yang lebih panjang lagi untuk pelaku UMKM supaya mereka tetap bisa survive bahkan di tengah goncangan yang lagi besar ini di pandemik ini. Ada ratusan pekerja yang akhirnya selamat dari PHK kayak gitu karena usaha kecilnya mereka itu bisa terdanai dengan bagus dan mereka akhirnya bisa kembali bekerja. Terus abis itu ada senyum, ada kebahagiaan yang datang dari ribuan anggota keluarga, dari karyawan yang tadi nggak jadi di PHK. Ini kan bisa dibilang salah satu vibes positif ya, salah satu energi positif kayak gitu. Nah, pelaku bisnis juga makin mudah untuk mendapatkan akses pendanaan tanpa jeratan pinjaman riba kayak gitu, karena ya seperti yang kita tahu ada beberapa usaha yang mereka punya konsep bisnisnya sendiri dan pelaku usahanya itu punya prinsip bisnisnya sendiri. Nah, layanan urun dana terutama di Santara ini bisa memberikan solusi yang memang tanpa jeratan pinjaman riba, beda dengan pinjaman bank seperti itu yang sifatnya ada bunganya dan lain-lain. Selanjutnya, ya, manfaatnya ini bisa dirasakan oleh banyak orang kayak gitu ya, konsep urunan dana ya, keuntungan bisnisnya bisa dibagikan kembali ke pemodal atau ke investor, masyarakat luas. Pemodal atau investornya punya tambahan penghasilan baru, istilahnya mereka investasi terus abis itu nabung balik lagi, tapi sebenarnya tidak akan hilang karena sifatnya kan saham ya, mereka masih pegang sahamnya. Jadi kalau misalnya bisa kita bilang dari satu bisnis yang sukses berkembang, manfaatnya ini bisa dirasakan oleh orang yang sangat banyak, jadinya kebermanfaatan untuk banyak orang. Yang pertama udah pasti dari pelaku bisnisnya, dari pemilik usaha. Usahanya tetap bisa jalan, tetap bisa beroperasi. Karyawan dan orang-orang yang hidup
dari bisnisnya, kayak gitu, dari bisnis usahanya. Terus abis itu masyarakat luas, investor yang ikut juga menikmati bisnisnya, yang beli saham dari UMKM di papan penawaran Santara. Banyak banget, jadi ini efeknya cukup luas. Teman-teman bisa menjadi investor di Santara, itu efeknya luas banget. Bisa ke pelaku bisnisnya, ke karyawannya, ke keluarga karyawan, bahkan yang kita nggak kenal, istilahnya seperti itu. Terus pas lagi kita makan mungkin ke outlet yang kita punya sahamnya, kita bisa agak bangga, oh iya aku punya saham nih di sini, kayak gitu sih sebenarnya. Nah selanjutnya efek lain yang sangat positif adalah economic growth. Seperti tadi yang saya bilang, perputaran ekonominya akan terus berkembang, akan akan terus sustain dan terus muter istilahnya, karena semakin banyak usaha-usaha yang berkembang, maka akan semakin banyak kita menciptakan lapangan kerja baru. Seperti analoginya tadi Chicken Crust punya satu outlet yang kapasitasnya hanya 20 meja, 20 table, selanjutnya terdanai dengan bagus, dia akhirnya ekspansi menjadi 50 table. Mau nggak mau kan akan butuh waiters baru. Nah, ini membuka lapangan pekerjaan juga kayak gitu. Selanjutnya bisa butuh koki yang baru karena nanti akan banyak customer atau pelanggan yang makan di situ. Nah, jadi di situ kan bisa kebayang ya teman-teman ya, perputaran ekonominya tuh jalan terus gitu. Nah, pendapatan per kapitanya juga naik. Banyak masyarakat atau pemodal yang dapat penghasilan tambahan. Efeknya ke investor, kalau misalnya bisnisnya bagus, terus revenue-nya juga bagus, pendapatannya mereka untuk dividen juga makin bagus. Nah, ekosistem bisnis di berbagai sektor ikut bergerak. Usahanya memang hanya Chicken Crust, ayam geprek gitu, tapi sebenarnya background behind that itu it's very rich, kayak misalnya supplier ayam, akhirnya kecipratan bagus, kayak gitu, karena dia lancar ngirimin ayam untuk bisa jadi salah satu bahan utama di restoran tersebut. Terus abis itu di situ ada minuman juga, selanjutnya di situ ada bumbu-bumbu lain, kayak gitu. Jadi efeknya luas banget gitu, tanpa kita sadari sebenarnya, tapi cerita di balik itu tuh banyak banget orang yang akan kita bahagiakan. Dan itu nanti akan membantu 59,69 juta UKM bisa naik kelas. Berpotensi membantu lebih dari 200 juta penduduk untuk bisa sejahtera sama-sama. Nah, jadi aku bisa bilang, mari kita wujudkan scale up UKM, scale up ekonomi Indonesia. Next. Ini sebenarnya tampilan video, tapi kemungkinan nggak ada suaranya kayak yang tadi. Nah, teman-teman nanti bisa akses aja di YouTube-nya Santara. Nah, ini tampilan video dari apa sih? Nah, ini adalah pemilik usaha yang memang sudah terdanai dengan baik, dan dananya sudah terserap dengan baik di usaha-usaha mereka, banyak banget. Dan mereka merasa bahwa Santara ini menjadi salah satu solusi yang bagus banget, baik dari sisi mereka sebagai pemilik usaha, terus mereka juga dapat testimoni yang banyak banget dari investor-investor, bahkan ada investornya itu yang berasal dari temannya mereka, dari keluarganya mereka, gitu, ikut invest juga di usaha mereka. Bisa jadi sejenis angel investor, tapi karena mungkin dananya tidak terlalu banyak, akhirnya ikutlah urunan atau patungan melalui Santara, kayak gitu. Bisa next lagi Mbak Melati. Yap, oke. Karena tadi saya banyak ngejelasin tentang Santara, kita bisa mulai dari mana sih? Gampang banget. Download aplikasi Santara, bisa dari kalau misalnya handphonenya Android, bisa dari Play Store, bisa dari iOS juga. Terus habis itu gampang, tinggal daftar akun, dan daftarnya ini gratis, tidak pakai deposito, jadi teman-teman nggak perlu nyiapin dana.
cukup daftar aja dulu, terus abis itu teman-teman melakukan verifikasi data atau KYC. Kalau teman-teman mau observasi dulu, misalnya bisnis-bisnis apa sih yang ada di papan penawarannya Santara, ada yang teman-teman interest nggak sih, kayak gitu. Selanjutnya pilih bisnisnya, milikin sahamnya, pantau perkembangan usahanya, terus nikmatin dividennya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita mungkin baru jadi investor awal, kita bisa mulainya dengan hal yang sangat simple, bisa mulai dari pengalaman kita dulu. Pengalaman kita mungkin seperti kebutuhan, seperti yang contohnya tadi kebutuhan saya makan karena itu salah satu hobi saya juga. Nah, kebetulan specifically saya suka salah satu menu yaitu ayam geprek. Nah, ternyata di Santara ada bisnis food and beverage yang fokusnya ke ayam geprek. Nah, saya akhirnya tertarik di situ, saya pilih bisnisnya, terus saya beli sahamnya, saya pantau terus karena di aplikasi Santara ini semuanya sudah tersedia, seperti laporan keuangannya sudah ada. Pada saat kita mau pilih bisnis itu kita sudah disajikan dengan PDF prospektus, di situ sudah dijelaskan profil manajemennya, profil usahanya, dividennya nanti akan berapa persen, yield-nya akan seperti apa, resiko yang akan kita ambil kalau misalnya kita beli bisnis itu apa, itu semua sudah dijelaskan di platform Santara sebelum kita beli sahamnya. Kalau memang nanti sudah setuju, sudah kira-kira siap dengan semua pros and cons yang ada di situ, baru kita beli sahamnya, dan kita bisa mantau terus, karena tiap bulan itu akan dikirimin laporannya. Dana yang sudah terserap berapa dari pendanaan. Selanjutnya, misalnya dia punya satu outlet, dari outlet ini nanti revenue-nya berapa, kalau dari outlet lain nanti revenue-nya berapa. Nah, nanti tiap 6 bulan akan ada pembagian dividen, seperti itu. Selanjutnya, ya, yuk kita ambil peran, mari sama-sama kita ambil peran untuk bisa scale up ekonomi Indonesia melalui layanan urun dana ini. Oke. Terima kasih semuanya. Sekian sharing dari saya terkait cara investasi. Selanjutnya terkait salah satu platform yang bisa kita gunakan itu yaitu Santara. Oke, terima kasih Ibu Adit telah menjelaskan dan memaparkan sangat jelas dan sangat menarik tentang materi yang disampaikan. Oke, selanjutnya bagi para peserta dan audiens yang ada di sini, semuanya bisa bertanya kepada Ibu Adit. Nanti Ibu Adit bisa memilih pertanyaannya. Dua pertanyaan, Bu, untuk kloter pertama. Baik. Bisa di kolom chat. Oke. Udah ada 2 pertanyaan, mau dijawab atau kita tunggu lagi nih Mbak Melati? Jawab aja nggak apa-apa, Bu. Oke. Ya, dari Juli Fadila ya. Oke, ini Mbak Juli ya kayaknya ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya UMKM bisa bertahan pada masa pandemi ini? Banyak banget caranya. Nah, kalau misalnya kita tinggal lihat, kalau caranya adalah lebih ke customer-nya sedikit, berarti kan mau nggak mau harus melakukan promosi yang lebih besar ya, lebih gencar kayak gitu. Dan memang harus pivot mau nggak mau. Contohnya kalau misalnya dia food and beverage, saat ini seperti yang kita tahu bahwa tempat makan itu dibatasi sekali, jam 7 malam udah harus PSBB ini ya, jam 7 malam udah harus tutup.
Sedangkan masih banyak orang-orang yang butuh atau customer mereka. Nah, mereka akhirnya bisa pakai cara lain. Contohnya kan sekarang banyak banget media-media seperti ojek online kayak gitu kan. Nah, mereka bisa daftarin usaha mereka untuk bisa diakses melalui hal-hal tersebut. Atau akhirnya mereka sendiri kalau misalnya mereka nggak mau menggunakan media tersebut seperti ojek online dan lain-lain, mereka sendiri yang punya inovasi untuk bisa kasih tahu ke customer-nya bahwa mereka juga punya layanan online loh untuk antar makanan langsung ke mereka. Seperti itu. Nah, kalau misalnya masalahnya untuk bertahan di masa pandemi ini adalah tentang dana, seperti tadi yang sudah banyak kita bahas, ya berarti mereka harus memperbaiki manajemen di dalamnya untuk bisa mendapatkan trust dari para investor publik ya, kalau misalnya dia mau buka jalur untuk invest di papan pendanaan, mereka memperbaiki manajemen, bisa mendapatkan pendanaan, dan akhirnya bisa tetap sustain di masa pandemik ini. Kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya Mbak Juli ya. Selanjutnya, saya coba pilih. Yang mana nih Ibu? Oke. Saya coba pilih yang ini ya. Dari Mbak Tia Agustina. Bagaimana agar tetap semangat atau stay menjalani bisnis UMKM, sedangkan banyak pesaing dengan produk yang sama yang kita jalani. Nah, sebenarnya memang banyak banget contohnya bidang jasa, bidang food and beverage. Bidang jasa tuh contohnya layanan servis AC kayak gitu. Itu jasa servis AC. Memang banyak banget jasa-jasa AC yang ada di daerah kita kan. Tapi masing-masing usaha itu kita sebagai pemilik usaha atau mungkin kita yang bekerja di situ harus bisa berinovasi. Bisa berinovasinya tuh dalam hal apa sih? Kita lihat pasar. Misalnya kita bisa bikin research dulu, kita bikin kita gather data dulu. Kalau servis yang ini biasanya servisnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita berusaha memberikan layanan yang lebih. Kayak misalnya, oh kita ada garansi, kalau yang lain ngasih garansinya adalah 1 hari, after maintenance bisa ngasih 2 hari, bahkan 3 hari after maintenance. Ini kan salah satu after sales yang bagus juga yang bisa kita tawarin kan ke customer kita. Selanjutnya, misalnya kita memberikan service yang bagus juga dari mulai informasi atau mungkin kita punya mekanik-mekanik yang memang bisa lebih ramah, terus abis itu bisa informatif kayak gitu, karena kan semua mungkin memahami tentang komponen AC. Pada saat customer itu manggil, mekanik itu, si teknisinya tersebut bisa menjelaskan dengan detail. Kenapa sih ini harus diservis terus dan bla bla bla. Terus habis itu bisa memberikan solusi. Nah, berarti sebagai pemilik usaha kita juga harus bisa memberikan pengembangan ya untuk karyawan kita, which is itu adalah teknisi. Kalau misalnya sebagai contoh aja, usaha kita adalah tadi punya servis AC kayak gitu. Itu Mbak Tia, semoga bisa menjawab ya. Dan sudah bagi kita milih 2 pertanyaan. Kedua, dan Oke. Oke, ini dari Mary Huang, Mbak Mary ya kayaknya ya. Bagaimana, Kak mau tanya untuk pengusaha UMKM, tips agar mendapatkan investor bagaimana ya? Nah, ini tadi udah
saya jelaskan di slide keberapa saya lupa. Jadi ada 7 alternatif untuk pengusaha UMKM mendapatkan investor. Bisa dari angel investor, misalnya Mbak Mary punya keluarga, Mbak Mary punya teman yang memang punya dana lebih dan mereka memang sudah melek dengan investasi, mereka bisa jadi angel investor, kayak gitu. Terus kalau misalnya ternyata usahanya sudah bagus, selanjutnya mereka siap untuk bisa membayarkan bunga, mereka bisa datang ke bank. Alternatifnya adalah pendanaan dengan KUR atau KTA, atau bisa peer-to-peer lending, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang tidak sesuai dengan konsep bunga atau mungkin belum siap dengan bunga, karena bunga itu kan memang fix ya sifatnya ya. Usahanya mau dapat revenue sekian persen, bunganya tetap sekian. Usahanya mau turun revenue-nya turun dari 10% ke 5%, tapi bunga yang harus dibayarkan itu fix sekian persen. Nah, jadi kan memang ada pros and cons ya, ada plus minusnya. Paling aman ya misalnya yang ditawarkan adalah dividen. Dividen itu dari mana sih? Dividen itu dari revenue atau pendapatan yang memang perusahaan itu atau usaha tersebut dapatkan selama 1 tahun, nanti dibagi 6 bulan untuk bisa dibagikan lagi ke investor. Nah, jadi memang untuk mendapatkan investornya gimana? Yang pertama memang harus dibenerin dulu manajemennya, karena yang namanya investor itu rata-rata mereka akan mengharapkan return-nya apa, baliknya ke mereka itu apa, kayak gitu. Yang mereka keluarkan itu adalah dana kan istilahnya, mereka berarti mengharapkan return jangka panjangnya itu dana yang akan kembali ke mereka tanpa mereka harus kehilangan dana utamanya mereka. Kita harus memperbaiki manajemen. Kenapa harus memperbaiki manajemen, sistem, manpower, semua-muanya yang ada di dalam usaha kita untuk mendapatkan kepercayaan publik seperti itu. Jadi kalau misalnya publik udah percaya, oh service di situ, iya customer service-nya ramah, terus habis itu teknisinya juga well informatif, ngasih informasinya enak, terus habis itu garansinya juga enggak kaleng-kaleng, garansinya dibilang 2 hari, emang benar selama 2 hari mereka tetap tanggung jawab. Akhirnya kan customer akan datang lagi, terus bahkan itu jadi efek domino, mereka akan reference teman-teman yang lainnya kalau misalnya mereka menggunakan unit AC juga di rumahnya, kayak gitu. Kalau misalnya jasa misalnya untuk sewa kendaraan, sesimpel sewa kendaraan, oh iya dia enak, kendaraannya enak, dipakai juga enak, kayaknya di servisnya juga oke deh, kayak gitu. Terus easy access gitu. Jadi kita mau akses itu via aplikasi apa juga gampang, nanti billingnya juga gampang banget. Jadi enak banget, biayanya tuh jelas kayak gitu. Food and beverage juga sama, makan di satu tempat, ternyata menunya harga di menu berapa, terus pas kita bayar di kasir harganya berapa, itu beda. Kadang-kadang ada customer yang suka, karena saya pernah punya pengalaman, waktu saya mau bayar, ada customer yang sedikit komplain, padahal selisih harga dari menu yang diberikan dengan apa yang dia bayarkan itu cuma Rp5.000. Hanya perkara Rp5.000 itu bisa bikin dia, dan waktu itu dia datang sama beberapa temennya, satu meja kurang lebih 5 orang, itu jadinya big question, pertanyaan besar. Ih kok bisa gitu ya, kalau mereka nggak cocok di menu, harusnya menunya diganti dong, atau enggak kalau misalnya menunya sudah print-printan buku ya, menunya diganti aja pakai sticky notes atau pakai stiker putih Tom and Jerry kayak gitu, jadinya ditulis manual aja, jadi kan kita nggak bingung kayak gitu. Padahal itu hanya perkara selisih Rp5.000. Nah tapi itu kan berarti ada hal yang harus dibenerin kayak gitu. Jadi kita benerin dulu manajemen di dalamnya, benerin manpower di dalamnya, itu nanti otomatis akan ngebenerin cash flow atau pendapatan dari usaha tersebut, dan kita akan bisa mendapatkan investor kayak gitu. Investornya juga jadi percaya kan pastinya. Gitu Mbak Mary kurang lebih. Semoga bisa menjawab ya. Terus sudah Mbak Melati atau satu lagi?
Oke. Mungkin satu lagi bisa atau Lagi ya. kita cukupkan saja, Bu? Satu lagi, oke. Satu lagi nggak apa-apa ya. Siap-siap. Coba. Oke. Jadi ini dari Mas Yoyo Rudi Setiawan. Jaminan keamanan berinvestasi di Santara, boleh dijelaskan? Oke. Nah, teman-teman, yang nggak pernah saya capek untuk infokan adalah sekarang tuh kita sangat diuntungkan dengan teknologi. Kemudahan akses itu gampang banget. Sekarang kita tinggal ambil handphone, terus habis itu buka Play Store kita, buka iStore kita, itu udah bisa install berbagai macam aplikasi. BEI dulu susah banget diakses karena kita harus buka laptop, buka komputer untuk bisa ngelihat harga saham. Sekarang bisa install RTI namanya. Terus kita bisa install banyak banget. Nah, tapi kita sebagai investor pun harus selektif juga. Harus selektif memilih lembaganya ya pastinya ya. Nah, pastikan bahwa lembaga itu sudah lisens OJK. Kalau misalnya Santara sendiri, nih buat teman-teman dan khususnya untuk Mas Yoyo yang nanya, Santara sudah berlisensi OJK kayak gitu. Jadi jangan khawatir karena kalau misalnya kita sudah license by OJK, itu pasti sudah akan terus dimonitor sama OJK. Kalau misalnya, jadi OJK tuh sudah akan terus monitoring pergerakan di platformnya Santara. Santara misalnya membuka pendanaan sekian M untuk sekian ratus pemodal kayak gitu, untuk sekian ratus investor. Padahal sebenarnya ada maksimum investor yang sudah diatur di POJK, peraturan OJK, istilahnya seperti itu. Nah, jadi Santara pasti harus bisa ngerem kayak gitu. Jadi OJK ini bisa jadi salah satu polisinya dari Santara itu sendiri gitu. Jadi kita sebagai investor juga harus hati-hati dalam memilih lembaga. Pastikan dia sudah OJK. Selanjutnya sebelum berinvestasi juga pastikan si lembaga tersebut, perusahaan atau regulatornya itu dia memang sudah mempunyai lisensi-lisensi lain. Seperti contohnya Santara sendiri sudah punya lisensi ISO 27001 ini tentang standar keamanan informasi teknologi, karena kita adalah fintech ya Santara, itu dari SGS. SGS ini salah satu komite audit yang dipilih dari komite audit, maksud saya dari KAN, itu base-nya dari Europe kayak gitu. Nah, sebelumnya kita dari SAI ini base-nya base Australian kayak gitu. Nah, jadi diteliti dulu untuk jaminan keamanannya berinvestasi di Santara. Santara punya OJK, kita juga sudah license ISO 27001 dari SGS kayak gitu. Kita juga sudah punya terhubung dengan bank kustodian. Jadi tenang aja, saham yang teman-teman beli itu enggak semuanya akan disimpan di Santara. Jadi Santara memang di tengah-tengah, istilahnya tadi di sini Santara, di sini ada UMKM yang memberikan sahamnya untuk dijual, dipercayakan ke Santara untuk menjadi enabler, bridging, jembatan ke para investor. Tapi selanjutnya dana yang masuk, selanjutnya saham yang nanti akan diberikan ke investor, itu semua juga sudah dimonitor oleh bank kustodian kayak gitu. Jadi polisinya banyak, istilahnya Santara, ada OJK, ada bank kustodian, kayak gitu-gitu. Itu kurang lebih Mas Yoyo, semoga menjawab ya. Oke, itu ada penjelasan dari Ibu Adit. Sudah panjang lebar sekali penjelasan dan pertanyaan, semoga bisa diterima dari peserta. Oke, mungkin sekarang sudah terlihat muka-muka dan wajah-wajah para pebisnis dan investor. Semoga ya, semoga ini Pak setelah sesi ini berakhir, teman-teman sense of investment-nya langsung naik 200%, terus abis itu langsung browsing aplikasi apa nih kira-kira yang aman dan cocok buat teman-teman, langsung bisa investasi. Oke, mungkin ada close statement dari Ibu. Close statement-nya adalah untuk para
teman-teman di sini yang saya yakin banyak banget yang anak-anak milenial kayak gitu. Jadi jangan takut untuk investasi. Yuk dari sekarang kita melek untuk investasi because this is very good for our future kayak gitu. Investment is about long lasting ini ya income ya. Jadi bagus banget buat teman-teman mulai dari sekarang mulai pelajarin laporan keuangan, cara bacanya gimana. Sekarang mulai dulu dari lembaga-lembaga yang kecil, invest yang kecil-kecil, nanti lama-lama teman-teman malah bisa menjadi investor di perusahaan-perusahaan gede. Kayak gitu sih. Itu aja Mbak Melati, makasih banyak untuk waktunya. Oke, ya untuk Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian yang merasa Santara merupakan platform yang tepat, silahkan ambil peran dan nikmati dividennya, gitu ya Bu? Ya, betul banget. Oke. Oke, sudah, dan waktu kita juga tidak banyak. Mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin dan Ibu Aditya Putri dari pihak Santara. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dari panitia, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini akan berguna di hari yang akan mendatang. Oke. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Saya Melati Indahsari, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.